Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Wulandari dengan NPM 2020102024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, semester 6. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis gaya bahasa pada buku Bayang-Bayang Mandar, karya Syuman Saiha. Kemudian, adapun yang menjadi pokok pembahasan saya yaitu yang pertama, latar belakang. Nah, analisis gaya bahasa merupakan proses yang penting dalam menganalisis sebuah karya, baik itu puisi, novel, atau bentuk karya sastra lainnya. Gaya bahasa mencakup beragam elemen seperti majas, diksi, ritme, imaji, dan sebagainya yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan pesan, menciptakan suasana, dan mempengaruhi pembaca. Nah, dalam analisis gaya bahasa, peneliti atau pembaca karya akan mempelajari penggunaan berbagai elemen gaya bahasa untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan historis di mana karya tersebut dibuat serta pemahaman terhadap gaya penulis. Kemudian, adapun rumusan masalah analisis gaya bahasa pada buku Bayang-Bayang Mandar karya Syuman Saiha, yaitu bagaimana gaya bahasa pada buku Bayang-Bayang Mandar karya Syuman Saiha. Kemudian, adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah gaya bahasa yang digunakan pada buku Bayang-Bayang Mandar karya Syuman Saiha. Selanjutnya, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang pertama, manfaat praktis. Manfaat praktis dari analisis gaya bahasa pada buku Bayang-Bayang Mandar ini adalah sebagai pemahaman yang mendalam tentang gaya bahasa. Analisis gaya bahasa pada buku tersebut akan membantu pembaca memahami dengan lebih baik bagaimana penulis menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan dan menciptakan suasana dalam karya sastra. Ini akan meningkatkan kemampuan pembaca dalam menganalisis dan menghargai penggunaan bahasa yang kaya dan efektif. Nah, peningkatan keterampilan analisis sastra, analisis gaya bahasa pada buku Bayang-Bayang Mandar akan membantu pembaca dalam mengembangkan keterampilan analisis sastra, termasuk pemahaman tentang elemen-elemen naratif, kemudian penggunaan gaya penulisan, dan penyampaian pesan melalui penggunaan bahasa. Pembaca akan dapat melihat bagaimana elemen-elemen ini saling berhubungan dan berkontribusi terhadap keseluruhan pengalaman pembaca. Kemudian, manfaat teoritis yang pertama yaitu pemahaman yang lebih dalam. Dengan menerapkan teori-teori linguistik dan sastra dalam analisis gaya bahasa, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang cara penulis menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan dan menciptakan efek tertentu. Nah, ini membantu kita mengenali dan menghargai keahlian penulis dalam menciptakan karya sastra. Kemudian yang kedua yaitu memahami konteks sastra yang lebih luas. Melalui analisis teoritis, kita juga dapat memahami karya tersebut dalam konteks sastra yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, pemahaman sosial dan budaya. Teori-teori sastra juga dapat membantu kita untuk memahami aspek sosial dan budaya yang ada dalam buku Bayang-Bayang Mandar tersebut.